Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu Bahasa Indonesia kelas 6 SD bab 6. Judul babnya adalah liburan perpisahan kelas. Video sebelumnya kita telah belajar mengenai skala prioritas dari berbagai kebutuhan, belajar membelanjakan uang, dan membuat keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan. Jadi bagi kamu yang belum menonton video part 1-nya, silahkan ditonton terlebih dahulu, nanti linknya ada di deskripsi, silahkan dipelajari dahulu. Membaca, judul bacaannya adalah mempelajari iklan. Para siswa kelas 6 harus memilih penginapan untuk liburan ke Yogyakarta nanti. Berikut ini ada 3 iklan penginapan yang perlu dipertimbangkan. Perhatikan dengan saksama. Tujuan kita bukan memilih penginapan dengan harga termurah atau fasilitas terbaik, tetapi penginapan yang tarifnya sebanding dengan fasilitas yang diberikan. Pertama ada Pesona Malioboro Hostel, itu 400.000 per malam. Nah, pada iklan ini kamu bisa lihat juga deskripsi serta fasilitas kamar. Ada ranjang susun 4 orang, AC, kamar mandi pribadi dengan air hangat, loker gratis, sarapan gratis, dan wifi gratis. Lalu ada Ambar Lukmo Inn, itu 300.000 per malam. Ada fasilitasnya, ada ranjang susun 6 orang, kipas angin, kamar mandi dan toilet umum, dapur umum, sewa loker, sebagian kamar berjendela. Ini juga dicantumkan harga tidak termasuk sarapan. Tamu bisa sarapan seharga 25.000 per orang. Lanjut ada pula Grand Tugu Heritage, itu ada 375.000 per malam. Fasilitasnya ada kamar maksimal 2 orang, lalu ada AC, kamar mandi, dan toilet pribadi, sarapan gratis, wifi gratis, kolam renang. Di bawahnya dicantumkan harga belum termasuk pajak sebesar 21%. Ketika melihat iklan, kita perlu memerhatikan seluruh informasi yang dicantumkan. Untuk memudahkan mengambil keputusan, mari kita bandingkan informasi dalam iklan melalui tabel berikut. Beberapa pertimbangannya ada harga per malam, per kamar untuk berapa orang, harga per orang, lalu ada kamar mandi pribadi atau kamar mandi bersama, dan lokasinya strategis atau tidak strategis. Lanjut yang kita perhatikan itu ada sarapan, fasilitas AC, fasilitas kolam renang, fasilitas dapur, dan wifi. Kamu juga bisa tambahkan beberapa fasilitas yang ada pada deskripsi hostel tersebut, termasuk itu jendela kamar dan sewa loker. Salin dan isilah tabel tersebut di buku tulis kalian. Setelah mengisi tabel, buatlah keputusan penginapan mana yang akan kalian pilih, tuliskan alasannya di buku tulis. Setelah itu, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang untuk membandingkan pilihan kalian. Diskusikan alasan pemilihan penginapan dengan anggota kelompok dan pilih satu penginapan terbaik. Bandingkan hasil pilihan kelompok kalian dengan kelompok lain di kelas. Ambillah keputusan bersama penginapan mana yang kalian pilih. Kalian bisa membandingkan objek berdasarkan pemahaman terhadap tulisan dan gambar dalam teks iklan. Misal, kamu memilih penginapan 1. Alasan harga per malam untuk penginapan nomor 1 sebesar 100.000 masih cukup terjangkau. Meskipun lebih mahal dari penginapan 2, harga ini termasuk sarapan. Lokasi penginapan 1 juga lebih dekat dengan pusat kota, sehingga kami bisa jalan kaki di waktu luang. Penginapan 1 tidak memiliki kolam renang, tapi fasilitas ini tidak begitu penting buat kami. Bahas bahasa kali ini kita akan membahas mengenai kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Ingatlah untuk selalu meminta kwitansi sebagai tanda bukti bayar ketika kalian membeli sesuatu atau membayar sesuatu. Kwitansi disebut juga resi atau receipt dalam bahasa Inggris. Perhatikan contoh kwitansi berikut ini. Di bawah ini ada contoh kwitansi. Ada nomor terima dari, lalu ada berapa jumlah nominal uangnya dan total pembayarannya. Jangan lupa di bawahnya juga ada tanda tangan. Komponen atau unsur-unsur yang ada dalam kwitansi. Ada nomor kwitansi, nama lengkap orang yang bertransaksi atau menyerahkan uang. Jumlah uang yang diserahkan ditulis dengan angka maupun huruf. Tujuan pembayaran, tempat, hari dan tanggal transaksi, nama lengkap dan tanda tangan pihak yang menerima uang. Bila pembayaran dilakukan dengan menggunakan materai, tanda tangan harus mengenai materai. Lalu yang terakhir ada cap atau stempel dinas perusahaan yang menerima pembayaran. Jika transaksi dilakukan secara elektronik atau daring, kwitansi juga dikeluarkan secara elektronik. Misalnya dikirim lewat surel. Kwitansi atau resi elektronik tidak memerlukan tanda tangan. Ketika membaca sebuah iklan, kita perlu memperhatikan seluruh informasi yang dicantumkan. Perhatikan contoh resi yang diterima oleh Bu Pertiwi ketika memesan penginapan.
Inilah contoh kwitansi yang diterima oleh Bu Pertiwi. Ada nomor tanggal, detail tamu, ada nama, surel, nomor telepon, detail pembayarannya, detail hotelnya, serta detail pembeliannya. Ada pula totalnya, yaitu 2.750.000. Tidak jauh beda ya sama kwitansi yang dicetak maupun kwitansi yang surel seperti ini. Menulis kwitansi, bayangkan kalian adalah bendahara kelas yang bertugas menagih iuran kelas dari setiap siswa di kelas. Di sepotong kertas tulislah kwitansi untuk teman sebangku. Sebutkan bahwa dia telah membayar iuran kelas sebesar 25.000 untuk bulan Maret. Perhatikan komponen yang harus ada dalam kwitansi. Jangan lupa bubuhkan tanda tanganmu ya. Saatnya membaca. Judul bacaan kali ini adalah uang elektronik dan otomatisasi. Sore hari sepulang sekolah, Hana mendapati ayahnya sedang duduk di teras sambil memegang ponsel. Senyumnya merekah, matanya tampak berbinar seperti melihat sesuatu yang mengagumkan. Apa sih yang dilihat ayah? Batin Hana. Hana, sini, ayah mau tunjukkan sesuatu. Hana mendekat dan duduk di sebelah ayahnya. Pak Rizal menunjukkan video dari ponselnya. Terlihat video sebuah keluarga sedang berbelanja di supermarket tanpa kasir. Mereka bisa mengambil barang-barang di rak dengan bebas. Kamera-kamera yang terpasang di toko merekam barang apa saja yang diambil dari rak. Setelah selesai berbelanja, pelanggan bisa pulang. Secara otomatis, uang di rekening pelanggan akan berkurang sesuai harga barang yang diambil. Canggih kan? Pak Rizal meminta persetujuan Hana. Iya, jawab Hana pelan. Dia tampak tidak terlalu kagum karena sepertinya ada yang kurang. Canggih sih ya, tapi kupikir kalau masih ada kasir atau orang yang melayani di warung, kita masih bisa mengobrol, masih bisa dapat senyuman. Pak Rizal manggut-manggut. Iya ya, ada tugas sekolah, aku mau bertanya tentang uang kartal dan uang giral. Apa sih itu? Oh, ini pas dengan yang baru saja kita bahas. Uang kartal itu jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bentuknya uang kertas dan uang logam atau koin. Uang giral itu uang yang dikeluarkan oleh bank umum selain Bank Indonesia. Bentuknya antara lain surat berharga, cek, kartu kredit, dan kartu debit. Ada lagi uang elektronik yang juga termasuk uang giral. Uang elektronik bisa berbentuk kartu atau aplikasi di ponsel. Sebenarnya uang elektronik ini seperti dompet digital, kartu, atau ponselmu sedang digunakan untuk menampung uang yang kamu kirim dari tabunganmu di bank. Ketika uang elektronikmu habis untuk berbelanja, kamu perlu mengisi ulang, seperti kamu memasukkan uang kertas ke dalam dompet. Hana manggut-manggut, mencoba mencerna penjelasan ayahnya. Menurut ayah, uang elektronik lebih praktis karena kita tidak perlu uang tunai dari ATM, kata Pak Rizal. Aku lebih suka uang kertas, gumam Hana lirih. Loh, mengapa? Karena gambarnya bagus dan aku baru merasa benar-benar punya uang kalau memegang bendanya, jawab Hana. Memahami bacaan. Untuk menguji pemahamanmu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa uang elektronik dianggap lebih praktis daripada uang kertas? Uang elektronik tidak memakan tempat di dalam dompet dan bisa diisi ulang sesuai kebutuhan. Nomor 2. Menggunakan uang elektronik mempunyai dampak baik dan dampak buruk. Coba kalian sebutkan dampak tersebut berdasarkan teks. Menurut saya, otomatisasi mempunyai dampak baik yang lebih banyak. Otomatisasi akan semakin memudahkan pekerjaan manusia dan juga bisa membantu orang yang mempunyai disabilitas. Memang otomatisasi akan menghilangkan beberapa pekerjaan, namun manusia adalah makhluk yang mudah beradaptasi dan bisa menemukan pekerjaan lainnya. Nomor 3, apakah kalian setuju dengan adanya supermarket tanpa kasir? Jelaskan jawaban kalian. Untuk sekarang ini, supermarket tanpa kasir belum cocok dibangun di Indonesia. Kita masih mempunyai banyak sekali tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Teknologi tersebut juga kemungkinan masih terlalu mahal daripada membayar pegawai. Mungkin dalam 10 tahun lagi, supermarket tanpa kasir akan ada di Indonesia, tetapi tidak untuk waktu sekarang. Nomor 4, jelaskan secara singkat perbedaan uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah jenis uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum selain Bank Indonesia yang bisa berbentuk surat berharga, cek, kartu kredit, dan kartu debit. Nomor 5, mana yang lebih kalian sukai, uang kartal atau uang giral? Namanya bisa berbeda dengan temanmu. Saya suka uang kartal karena lebih umum dipakai di mana-mana. Nomor 6, mengapa Hana lebih suka uang kertas? Hana lebih suka uang kertas karena gambarnya bagus dan dapat dipegang langsung sehingga menimbulkan rasa memiliki uang. 7, perhatikan judul teks ini. Usulkan judul yang menurut kalian lebih tepat. Nah, contohnya judul yang tepat
Menurut teks tersebut adalah perkembangan jenis-jenis uang. Saatnya merangkum. Setelah membaca uang elektronik dan otomatisasi, kalian bisa membuat rangkuman tentang perkembangan teknologi transaksi keuangan. Isilah tabel berikut ini. Rangkuman ini akan berguna untuk tugas menulis fiksi ilmiah di akhir bab. Nah, setelah kita rangkum, berikut rangkumannya. Rangkumannya itu bisa dari alat bayar, layanan bank, supermarket, cara berbelanja, dan pelayanan atau kasirnya. Dilihat juga perbedaan masing-masingnya dari masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan. Dengan mengisi tabel rangkuman ini, kalian bisa merefleksi pengetahuan baru dari bacaan dan membandingkan dengan pengetahuan sebelumnya. Berikut kosakata barunya, mulai dari uang kartal, uang giral, supermarket, uang elektronik, ATM, dan uang tunai. Nah, kamu bisa cari pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu tulislah di buku tulismu. Lanjut, saatnya kita menulis fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah dimulai dari elemen cerita, ada latarnya, penokohan, alur, dan konflik. Dalam tulisan fiksi ilmiah, penulis berimajinasi dengan menggunakan sains dan teknologi. Ayo kita coba menuliskannya. Cermati kembali rangkuman yang kalian buat setelah membaca teks uang elektronik dan otomatisasi. Berdasarkan prediksi tentang masa depan yang kalian buat, tulislah sebuah kisah fiksi ilmiah tentang cara masyarakat berbelanja 25 tahun dari sekarang. Gunakan imajinasi kalian seluas-luasnya. Berikut langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Tentukan tokoh utama kalian. 2. Latar cerita kalian adalah Indonesia pada masa yang akan datang, yaitu 25 tahun dari sekarang. Nomor 3, sebagai alur cerita, tuliskan 3 hal ini. Apa yang terjadi pada tokoh utama, apa permasalahannya. Pada bagian ini, kalian bisa menyebutkan cara tokoh berbelanja pada masa itu dan masalah yang ditimbulkannya. Lalu bagaimana cara dia mengatasinya dan apa yang terjadi di akhir cerita. Yang keempat, mulailah menulis, berikan judul yang menarik untuk tulisanmu ya. Ada elemen ceritanya itu mulai dari latar, waktu, tempat, tokohnya siapa, apa konfliknya, ada plot atau alur, dan penyelesaiannya. Kalian bisa menulis cerita fiksi ilmiah yang menarik dengan bagian awal, tengah, dan akhir dengan tata kalimat yang baik. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita tentang Bahasa Indonesia kelas 6 SD bab 6 kali ini. Nantikan video-video pembelajarannya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.